ini di webinar sharing atau expert class TBCCI 2021. Sebelumnya saya juga mau ucapkan buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar ya, nanti sampai akhir hari, amin. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Sarah Yulinda Ratna Puspita, boleh disapa dengan Sarah boleh, ataupun Linda juga boleh. Nah, untuk saat ini saya lahir di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri, itu pada tanggal 5 bulan Juli tahun 1992. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan saya tingkat SMA itu di kota tersebut. Lalu saya melanjutkan pendidikan saya untuk tingkat perguruan tinggi itu di kota Tangerang Selatan, yaitu di Universitas Pamulang. Pada tahun 2013 saya berhasil menyelesaikan pendidikan saya dengan jurusan sastra Inggris, lalu bergabung di Halo Beca itu tahun 2017 sampai dengan saat ini, teman-teman. Nah, untuk pertama kali pengalaman saya ikut kompetisi TBCCI itu tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal ya. Jadi saya mulai perjalanan saya di TBCCI ini tahun 2018. Di tahun tersebut saya ikut kategori yaitu Agent Customer Service. Sebenarnya pengalaman yang saya dapatkan ya sama seperti pengalaman peserta pada umumnya nih, di mana pertama kali mengikuti kompetisi TBCCI ini memiliki tantangan yang cukup unik untuk diri saya. Karena setahu saya kalau lomba presentasi itu yang dinilai adalah lomba presentasinya itu sendiri. Ternyata kalau untuk TBCCI ini kan penilaiannya berbeda ya. Jadi penilaiannya itu ada akumulasi dari tahap-tahap yang sudah kita lakukan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Ada tes tulisnya, kemudian ada presentasi itu sendiri. Lalu ada juga untuk sesi tanya jawab yang disebut dengan fishbowl. Nah, di tahun 2018 tersebut saya berhasil mendapatkan gold medal untuk kategori customer service. Kemudian saya dipercayakan kembali oleh perusahaan untuk mengikuti kompetisi TBCCI itu tahun 2020 tahun kemarin dengan kategori Best of the Best Agent Telesales. Nah, kalau untuk Best of the Best Agent Telesales ini di tahun kemarin itu masuk kategori Best of the Best Agent Inbound juga nih teman-teman. Lalu untuk pengalaman yang saya dapatkan di 2020, saya rasa pengalamannya itu berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Karena kalau di tahun 2018 yang saya tahu, ya semuanya dilakukan real gitu ya. Baik dari presentasinya, kemudian sesi tanya jawabnya, semuanya ini kita lakukan langsung di depan dewan jurinya. Jadi pada saat saya presentasi, saya bisa tahu nih ekspresi dari para dewan juri itu gimana ketika saya presentasi. Ada beberapa yang memang antusias nih, tapi ada beberapa dari mereka yang udah mulai bosen atau sedikit ngantuk ya. Karena pada saat saya presentasi di tahun itu, jadwal saya itu di jam-jam akhir. Jadi trik yang saya gunakan di tahun 2018 kemarin itu, saya memberikan sedikit gimmick pada saat saya presentasi untuk mencairkan suasananya, sehingga suasananya nggak monoton. Nah, kalau untuk tahun 2020 sendiri, seperti kita tahu ya teman-teman, tahun kemarin ini kita sudah mulai terkena dampak dari pandemi COVID, sehingga yang dilakukan itu ya dilakukan menggunakan virtual, baik dari tes tulisnya, kemudian presentasinya, lalu sesi tanya jawabnya, semuanya dilakukan menggunakan virtual. Nah, kemarin itu memang kalau untuk yang sesi tanya jawab kita kan lakukannya live tapi menggunakan virtual Zoom. Nah, kalau untuk yang presentasi itu kemarin dilakukan menggunakan rekaman. Nah, rekaman inilah nanti yang dikirimkan ke panitia untuk dibagikan ke dewan juri. Pada saat rekamannya dikirim, ini pertanyaan besar yang muncul di benak pikiran saya adalah gimana ya respon dari si dewan jurinya, karena kan pada saat itu saya nggak melihat langsung ya ekspresi dari mereka. Sehingga di tahun 2020 ini, trik yang saya gunakan beda dengan trik di tahun 2018 sebelumnya. Di tahun 2020 ini saya mencoba ketika saya melakukan rekaman presentasi saya, seolah-olah saya melakukannya itu bukan di depan kamera. Karena kalau di depan kamera otomatis ya saya pasti akan melakukan presentasinya itu kaku gitu ya. Tapi kalau presentasinya ini seolah-olah saya lakukan di depan orang yang sesungguhnya, ini saya mencoba untuk melakukannya lebih hidup. Sehingga hasil dari presentasi di tahun 2020 kemarin, saya pun juga dapat
mendapatkan gold medal untuk kategori Best of the Best Agent Telesales. Jadi bisa dikatakan teman-teman, 2 kali berturut-turut saya ikut kompetisi TBCCI, dua-duanya ini saya jadi spesialis gold medal. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya bisa merasakan nih platinum medalnya tuh seperti apa gitu. Nah, di siang hari ini atau pagi hari ini ada sebuah judul atau topik yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Ini sehubungan dengan kategori yang kemarin saya bawakan di tahun 2020 kemarin, masih berkaitan dengan Best of the Best Telesales-nya. Judul ini saya beri The Real Taste of Service. Jadi rasa yang sesungguhnya dari sebuah pelayanan. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, loh apa hubungannya pelayanan sama sebuah rasa? Sebenarnya saya ini terinspirasi dari seorang barista, teman-teman. Di mana seorang barista yang profesional ini kan bisa mengubah kopi yang pahit menjadi minuman yang sangat nikmat. Bahkan nih buat orang yang meminumnya itu ingin minum lagi dan lagi karena saking nikmatnya. Jadi mereka ketagihan dengan banyaknya varian rasa yang disediakan. Nah, sama halnya dengan saya nih sebagai seorang telesales yang profesional. Saya pun juga bisa loh mengolah produk-produk yang ada di perusahaan saya untuk dijadikan sebuah solusi yang tepat bagi permasalahan nasabah. Sehingga nasabah itu bisa merasa terpuaskan, dan kalau mereka terpuaskan, otomatis mereka akan menjadi loyal dengan perusahaan. Nah, untuk divisi dari telesales, ini sebenarnya di perusahaan saya ada beberapa divisi. Tapi saya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi seorang telesales SOLA, atau lebih dikenal dengan Solution Assistant. Nah, staf SOLA ini adalah staf yang melakukan fungsi akuisisi dan juga monitoring terhadap data-data nasabah yang memang data-datanya ini sudah difilter dan juga dipastikan sudah valid karena sudah dilakukan filter di awal oleh perusahaan. Tentunya cara komunikasinya menggunakan layanan telepon. Nah, kalau untuk telesales pada umumnya, ini kan biasanya kita melakukan konfirmasinya menggunakan layanan outbound ya. Jadi telesales biasanya telepon nih ke nasabah-nasabah untuk melakukan penjualan produk. Sebenarnya hampir mirip dengan telesales SOLA, cuman bedanya kalau telesales SOLA ini kita bisa melakukan komunikasinya 2 arah, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan layanan outbound dan juga bisa menggunakan layanan inbound. Dan juga untuk nomor telepon yang digunakan ini berbeda ya. Kalau untuk layanan outbound itu di 1.500 8-nya 3 kali. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang cek di handphonenya, kemudian lihat di screen-nya, oh ada yang telepon nih, nomornya 1.508-nya 3 kali. Berarti bisa dipastikan itu adalah dari staf SOLA. Dan kemudian kalau mereka mau telepon lagi ke kita, mereka bisa telepon dengan nomor teleponnya di 1.500-118. Lalu mereka bisa terhubung dengan staf SOLA yang bertugas. Nah, untuk tipe nasabah sendiri yang saya layani, itu ada 2 tipe nasabah. Nasabah yang pertama adalah nasabah individu. Ini adalah nasabah perorangan. Lalu ada juga nasabah organisasi. Nah, untuk nasabah organisasi ini, itu adalah nasabah perusahaan atau perusahaannya yang sudah bekerja sama dengan BCA. Biasanya mereka pada saat masuk pertama kali nih ke BCA untuk mendaftar dirinya sebagai nasabah BCA, mereka sudah membawa dokumen-dokumen yang lengkap dan juga dokumen-dokumen yang valid. Dan dipastikan mereka juga memberikan satu nama atau mungkin ada beberapa nama yang dipercayakan oleh perusahaannya sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga ketika saya menghubungi nasabah organisasi itu, dipastikan yang saya hubungi adalah PIC yang namanya sudah terdaftar di sistem BCA dan juga yang sudah dipercayakan oleh perusahaan mereka. Contohnya, ketika saya menghubungi perusahaan sepatu, nah yang saya hubungi ini adalah PIC dari perusahaan sepatunya tersebut, teman-teman. Lalu, untuk saat ini SOLA ada satu site ya, kita lokasinya ada di Semarang. Kemudian untuk jam operasionalnya sendiri dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dipastikan dari Senin sampai Jumat. Untuk weekend dan juga tanggal merah, ini kita tidak beroperasi. Lalu untuk
cara komunikasinya sendiri, selain menggunakan komunikasi telepon dua arah tadi, kita juga bisa menggunakan komunikasi menggunakan WhatsApp dan juga bisa menggunakan email ya. Lalu di sini saya bantu informasikan juga untuk layanannya itu masing-masing staff stola biasanya memiliki kapasitas 700 sampai 1000 data nasabah, di mana kita bisa menghandle 700 sampai 1000 data nasabah ini yang sudah difilter dan datanya ini diberikan oleh perusahaan. Nah, kemudian segmentasi nasabah yang kita layani itu seperti apa sih? Dulu teman-teman di BCA kita ada 2 segmentasi nasabah ya, yaitu nasabah K1 Fokus. Ini adalah nasabah yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, tetapi datanya ini diolah atau diproses oleh cabang langsung. Jadi biasanya nih mereka langsung dihandle atau ditangani oleh tim AO atau tim RO-nya. Sehingga pada saat mereka melakukan komunikasi atau melakukan penjualan produk, biasanya mereka melakukannya face to face, jadi langsung ketemu dengan si nasabah tersebut, gitu. Lalu kalau untuk nasabah non K1, ini adalah nasabah regulernya BCA nih, nasabah umumnya BCA yang bisa kita handle dari Halo BCA-nya. Nah, kemudian dari perusahaan ini ternyata melakukan analisa bahwa dari antara segmentasi nasabah K1 Fokus tadi dan juga non K1, ini sebenarnya ada sebuah segmentasi nasabah. Nasabah ini sebenarnya adalah nasabah yang berpotensi, tetapi selama ini memang belum termonitoring ya, belum termaintenance. Sehingga perusahaan melakukan tindakan untuk memonitoring sebuah segmen ini tadi yang kemudian dihandle oleh tim Sola termasuk saya sendiri. Nah, sebutan untuk nasabah yang muncul ini adalah nasabah K1 non fokus. Ini adalah nasabah yang saya handle, teman-teman. Lalu sebagai staf Sola sendiri, saya pun tentunya juga diwajibkan untuk menguasai semua produk yang ada di BCA. Nah, biasanya kalau telesales ini kan hanya menguasai 1 sampai mungkin 2 produk saja ya. Contohnya nih telesales Sola. Jadi atau telesales marketing ya. Jadi ketika mereka melakukan penawaran produk, ya mereka akan fokus pada penjualan asuransinya tersebut gitu, karena mereka hanya fokus pada satu produk yang sudah ditetapkan oleh perusahaannya tadi gitu. Nah, kalau untuk telesales Sola ini saya diwajibkan dari perusahaan untuk menguasai semua jenis produk yang ada. Nah, untuk produk-produknya yang saya kuasai saat ini ada Pemrek Online, lalu mobile banking BCA, ini fasilitas-fasilitas e-channel pada umumnya. Kemudian ada juga kredit kendaraan bermotor, ada untuk loan BCA atau kredit pinjaman, lalu ada kartu kredit, ada mesin edisi, lalu yang terakhir ada juga untuk kredit kepemilikan rumah atau KPR. Nah, semua produk ini harus bisa saya kuasai dengan tujuan ketika nantinya saya menemui nasabah dan nasabah memerlukan bantuan atau memerlukan solusi, saya pun bisa memberikan solusi sesuai dengan produk yang sudah saya pelajari di awal tadi ya. Jadi semua produk sudah saya kuasai untuk memberikan solusi yang tepat. Lalu ada pun untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai staf Sola, ini yang pertama adalah membangun koneksi. Jadi koneksi yang dimaksudkan di sini adalah koneksi bisnis, teman-teman. Gimana caranya saya bisa melakukan hubungan koneksi bisnis dengan 750 sampai 1000 data nasabah yang sudah diberikan kepada saya setiap tahunnya. Caranya saya memiliki tahap-tahap. Tahap-tahap ini dimulai dari introduction, relationship, lalu sampai masuk ke tahap telling solution. Nah, biasanya keseluruhan tahap ini kita lakukan 6 kali ya. Jadi ketika saya mulai masuk ke tahap introduction, ini biasanya saya bisa langsung menghubungi nasabah dengan menggunakan layanan telepon
atau menggunakan layanan SMS juga boleh. Jadi contohnya nih, data yang sudah diberikan oleh perusahaan ini kan sudah valid, sehingga saya pun juga udah mengetahui nih identitas-identitas nasabah saya tuh seperti apa, namanya siapa, kemudian detail-detail yang lainnya pun juga sudah ada. Jadi ketika saya masuk di tahap introduction ini, saya bisa langsung melakukannya dengan penyebutan nama. Contoh, selamat pagi Pak Budi, perkenalkan saya Sarah dari staf Sola. Gimana Pak penggunaan produk BCA-nya berjalan dengan lancar? Nah, di tahap introduction ini, saya boleh langsung memperkenalkan diri saya dan juga boleh langsung memanggil nama si nasabah itu. Biasanya di tahap introduction ini kita lakukan 2 kali, teman-teman. Lalu setelah kita masuk di tahap introduction, ini kita akan masuk kembali di tahap relationship. Nah, di tahap relationship ini, yang saya lakukan adalah mencoba membuat hubungan yang lebih engage atau mencoba membangun hubungan lagi dengan nasabah. Caranya, ketika yang di introduction pertama tadi kita hanya melakukan perkenalan diri nih. Nah, di tahap yang relationship ini, saya mencoba untuk melakukan atau memberikan perhatian-perhatian tertentu dengan nasabah. Contohnya, yang kedua ya, Pak Budi, gimana nih penggunaan mobile banking-nya selama ini? Lancar atau mungkin ada kendala, Pak? Kalau misalnya ada kendala, boleh diinformasikan kendalanya seperti apa. Nanti biar bisa saya bantu. Nah, di tahap relationship ini, ketika kita memberikan sebuah empati atau perhatian, pasti nasabah akan merasa, wah, ternyata selama ini saya diperhatikan ya. Sehingga dia merasa mulai timbul kepercayaan kepada staf Sola gitu. Mereka merasa diperhatikan, mereka merasa nyaman, lalu mereka menjadi percaya sehingga pada saat saya masuk ke tahap selanjutnya yang disebut dengan tahap telling solution atau tahap target, ini akan lebih memudahkan kita untuk melakukan penjualan. Nah, penjualan yang di sini yang dilakukan adalah tentunya dengan penjualan-penjualan produk ya. Dari data yang sudah diberikan oleh perusahaan tadi, ini biasanya kita sudah tahu nih, apa data-data atau produk yang akan kita jual kepada nasabah. Misalnya, untuk nasabah Pak Johan, nanti ditawarkan mobile banking. Lalu untuk Pak Budi, nanti ditawarkan KPR. Kemudian untuk Bu Ani, nanti ditawarkan kredit kendaraan bermotor. Jadi semua data-datanya itu sudah lengkap, teman-teman. Sehingga pada saat kita masuk di tahap telling solution, ya kita udah tahu nih, jenis produk apa nanti yang kira-kira akan saya jual ke nasabah tersebut. Itu tugas dan tanggung jawab saya yang pertama sebagai telesales Sola. Lalu yang kedua yaitu menawarkan solusi. Nah, menawarkan solusi ini tentunya tadi sudah saya jelaskan di tahap telling solution tadi ya. Lalu yang ketiga ada juga untuk menyelesaikan permasalahan. Sebenarnya sebagai staf Sola, kita ini bukan hanya berfokus pada penjualan produk. Jadi kita lebih diutamakan itu berfokus pada penjualan solusi. Sehingga kenapa nih? Kita sebagai staf Sola harus bisa menguasai banyak produk. Bahkan semua produk di BCA itu harus kita kuasai gitu. Karena ketika kita dihadapkan dengan permasalahan nasabah yang berbeda-beda, tentunya kita udah punya bekal produk knowledge yang kita miliki dan kita bisa memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan nasabah saat itu. Lalu untuk tugas dan tanggung jawab saya yang terakhir ini adalah membangun hubungan. Hubungan yang diinginkan di sini itu adalah hubungan jangka panjang, teman-teman. Jadi gimana membangun hubungan yang awet antara perusahaan dan juga antara si nasabah itu sendiri. Caranya ya pas pertama kali kita menghubungi nasabah, kita bukan melakukan konfirmasi hard selling ya. Karena kalau kita langsung melakukan penjualan dengan cara hard selling, ya mungkin mereka langsung akan membeli produk yang kita tawarkan. Tapi udah sampai di situ aja, habis itu nggak ada hubungan lagi, sudah selesai. Atau bahkan nih, sebelum si nasabah menerima, kita baru menawarkan jenis produknya ada, nasabah udah tahu nih, wah ini dari marketing, ini dari telesales. Mereka langsung nggak tertarik, mereka langsung menutup teleponnya. Nah, kita nggak mau nih seperti itu, teman-teman. Sehingga yang kita lakukan adalah
bukan melakukan hard selling, tetapi kita mencoba untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan nasabah, membangun sebuah hubungan dengan nasabah. Sehingga ketika nasabah merasa diperhatikan, merasa nyaman, timbul rasa percaya, kemudian dengan pelayanan yang kita support, yaitu solusi pelayanannya sesuai tepat sasaran, otomatis nasabah kan akan merasa puas. Dan ketika nasabah sudah merasa puas, mereka pasti akan sulit untuk berpindah ke lain hati. Nah, inilah yang diharapkan dari membangun sebuah hubungan. Jadi ini adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai staff Solo, teman-teman. Lalu apa sih yang membedakan saya dengan telesales lainnya? Karena kan pasti di tempat kerja ini kan banyak telesales yang nggak cuma 1, 2, 3, tapi banyak banget. Apa yang bisa membedakan saya dengan yang lainnya? Nah, saya ini punya kunci, teman-teman. Kunci ini yang saya gunakan untuk menjadi staff Sola yang profesional. Kuncinya ini saya sebut dengan 3H atau 3H. Nah, untuk H yang pertama, ini adalah have an open mindset. Jadi memiliki sebuah pikiran yang terbuka. Gitu. Saya sangat suka ya dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa batu yang keras itu nggak akan mudah pecah hanya dengan 1 sampai 3 pukulan saja. Biasanya diperlukan beberapa kali pukulan untuk memecahkan batu tersebut. Nah, sama nih bagi dunia telesales. Ketika penolakan itu datang, ya itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Karena nggak mungkin kan dunia telesales itu tidak dihadapkan dengan penolakan. Tapi justru menurut saya, gimana respon kita ketika menghadapi sebuah penolakan itu? Justru adalah gimana caranya kita menjadikan penolakan itu menjadi motivasi sehingga batu-batu penolakan tadi bisa kita ubah menjadi sebuah closing target. Nah, yang saya lakukan ketika penolakan itu datang ke diri saya, teman-teman, saya akan mengubah pola pikir saya menjadi pola pikir yang positif. Mengubah hal penolakan tadi, sesuatu yang negatif, menjadi sesuatu yang positif. Tidak, itu bukan berarti nggak mau. Pasti nasabah punya alasan di baliknya. Sehingga saya menjadi tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerahnya dengan gimana? Ketika nasabah bilang tidak, itu nggak membuat saya putus asa, langsung saya tutup teleponnya. Oh gitu ya Bu, ya udah nanti saya hubungi lagi ya Bu kalau gitu. Lalu teleponnya saya tutup. Nggak seperti itu teman-teman. Karena ketika saya sudah tutup teleponnya, kemudian saya nanti akan coba untuk telepon lagi ke nasabah yang sama, itu biasanya responnya akan lebih susah nih. Karena nasabah udah tahu kan, ini dari telesales yang kemarin nih, mau nawarin produk, mereka nggak mau ngangkat. Nah, pada saat ketika nasabah itu bilang tidak, saya akan coba mendengarkan pertama kali. Alasannya itu dia tidak kenapa. Setelah saya tahu alasannya kenapa dia menyebutkan atau mengatakan tidak, saya akan mencoba untuk menggali informasi. Nah, menggali informasi ini biasanya saya tanyakan nih, lalu untuk saat ini permasalahan dari ibu atau bapak apa nih yang kira-kira bisa saya bantu? Nah, setelah saya melakukan untuk listening atau mendengarkan, lalu mencoba gali informasi, saya pun juga tidak sampai di situ aja, teman-teman. Saya biasanya juga melakukan prepare strategi. Jadi ini biasanya saya menggunakan sebuah aplikasi. Aplikasinya ini yang ada di depan teman-teman ya, ini namanya adalah CRM atau Customer Relationship Management. Nah, ini adalah aplikasi yang disediakan oleh perusahaan untuk bisa mengetahui nih kira-kira produk apa yang sudah dimiliki oleh nasabah, kemudian produk apa saja yang belum dimiliki oleh nasabah. Sehingga pada saat saya melakukan analisa untuk sebuah solusi, saya pun bisa mapping nih, kira-kira dari semua produk yang ada di BCA, produk mana ya yang pas dan tepat untuk nasabah saya pada saat mengalami suatu permasalahan tersebut. Ada satu case nasabah, teman-teman. Jadi pada saat itu, saya menawarkan sebuah solusi produk seperti biasanya ya. Pada saat itu saya menawarkan produk ini kepada seorang ibu.
Nah, yang saya tawarkan adalah produk KKB atau kredit kendaraan bermotor. Pada saat saya tawarkan, ya biasa, ibunya bilang, saya lagi nggak butuh, Mbak. Memang pada saat itu, ibunya lagi perlu ya untuk kredit kendaraan bermotor ini. Tapi ketika di masa pandemi, beliau informasinya nggak mau nih nambah cicilan lagi. Karena kan sekarang semuanya lagi serba susah. Sehingga saya coba gali informasi. Oh gitu Bu, berarti saat ini Ibu sedang jalanin aktivitas apa nih Bu? Mungkin ada aktivitas baru atau mungkin ada kesibukan yang lainnya. Dan ternyata dari hasil gali informasi tadi, si ibu ini teman-teman punya satu usaha baru. Dia buka toko dan memang tempatnya pun cukup strategis. Sehingga pada saat saya sudah gali informasi, saya sudah dapatkan data-data tersebut, saya lakukan nih prepare strategi. Saya coba cek di aplikasi Customer Relationship Management untuk dicek kira-kira produk apa yang ibu ini belum miliki yang berhubungan dengan hasil gali informasi yang saya lakukan tadi. Dan ketika saya bantu cek, ibunya tadi belum memiliki sebuah mesin edisi. Nah, ketika saya memiliki peluang ini, saya coba langsung nih tawarkan ke ibunya. Gimana Bu kalau ditawarkan dengan mesin edisi? Nah, seperti pada saat kita jual-jualan gitu ya, nggak langsung disetujui, pasti ada aja reason atau alasan dari si nasabah. Mereka ternyata selama ini merasa khawatir untuk penggunaan edisinya ini ribet, kemudian cara maintenance-nya gimana, mereka nggak ngerti. Nah, setelah saya melakukan edukasi kepada si nasabah ini, bahwa di tengah pandemik ini justru biasanya pelanggan itu jarang pakai uang cash karena mereka khawatir. Sehingga kita lebih menyarankan ibunya tadi menggunakan edisi karena orang biasanya bisa pakai kartu atau bahkan di zaman sekarang ini udah mulai cardless nih. Jadi biasanya kita bisa pakai QR. Nanti dari edisi tinggal munculkan QR saja Bu, kemudian di-scan barcode-nya, pembayaran udah selesai. Nah, setelah saya berikan edukasi seperti itu, ibunya pun mulai tertarik dan mau untuk membeli solusi produk yang saya tawarkan tadi. Jadi teman-teman, ketika masuk di tahap prepare strategi ini, saya biasanya menggunakan kemampuan persuasiveness saya ya, untuk menyadarkan dan juga untuk memberikan edukasi kepada nasabah. Karena gini, kadang nasabah itu nggak tahu kebutuhan mereka tuh apa gitu. Mereka nggak menyadari. Tapi ketika kita berhasil untuk memberikan edukasi, berhasil untuk menyadarkan kepada nasabah tersebut, oh ternyata selama ini mereka tuh perlu ya solusi dari produk ini. Nah, sehingga ujung-ujungnya dari yang big no tadi itu akan menjadi deal. Jadi dari yang tidak mau tadi menjadi sebuah closing target. Itu H yang pertama yang saya miliki. Lalu di H yang kedua, ini saya punya have a totality. Maksudnya ini punya totalitas dalam bekerja. Teman-teman ada yang udah tahu film filosofi nggak? Filosofi kopi. Iya, Kak. Pernah nonton ya? Ya, filmnya itu kan film sangat ringan ya gitu. Tapi ada lucunya, kemudian ada edukasi di dalamnya gitu. Nah, di film filosofi kopi yang sering saya tonton ini, ada seorang pemerannya namanya Ben. Ben ini adalah seorang barista ya. Nah, saya lupa di episode yang keberapa, tapi di salah satu episode itu Ben pernah bilang kayak gini nih teman-teman. Bikin kopi tuh nggak bisa pakai kepala ya, harus pakai hati. Artinya, apapun yang kita lakukan di dalamnya ini diperlukan hati untuk melayani. Sehingga ketika memberikan atau ketika kita melakukan pelayanan menggunakan hati, otomatis nasabah pun juga akan menerima ya rasa yang kita berikan. Dulu saya sempat salah teman-teman. Saya berpikir kalau untuk yang melakukan kerja dengan hati itu adalah ya udah buat orang-orang yang kerja sebagai frontliner, contohnya customer service atau enggak call center nih yang melayani keluhan, kemudian melayani request dari nasabah. Tapi ternyata saya salah besar. Apa yang kita lakukan itu pasti di dalamnya ada unsur dari
pelayanan, entah itu sekecil apapun ya. Apalagi nih di dunia telesales, gimana saya bisa melakukan penjualan produk? Kalau yang saya lakukan aja ya asal-asalan gitu. Maksudnya saya hanya melakukan sesuai dengan prosedur, tapi saya nggak memberikan sentuhan rasa atau memberikan sentuhan hati di dalamnya. Pasti nasabah pun juga akan tahu ya, wah ini kerjanya nggak pakai hati nih si mbaknya gitu. Jadi gimana caranya saya memberikan hati ketika saya melayani sehingga nasabah bisa merasakan itu. Contohnya nih, ketika kita menjual produk ke teman kita, pasti teman kita pun juga langsung percaya ya, oh yaudah deh sini gue beli karena mereka udah percaya sama kita. Nah gitu juga nih dengan telesales, ketika kita menjual dengan hati, nasabah percaya nih, mereka pasti akan lebih mudah untuk membeli produk yang kita tawarkan. Biasanya untuk cara yang saya lakukan, yaitu dengan cara mengoptimalkan fasilitas yang sudah diberikan oleh perusahaan teman-teman. Nah, ini yang pertama, ada aplikasi yang disebut dengan Spectalet ya. Di aplikasi Spectalet ini kita bisa cek nih dari background nasabah, kemudian detail-detail informasi dari nasabah itu sendiri, baik dari background-nya, kemudian dari pekerjaannya, dari usianya, semuanya kita bisa cek. Nah, cara yang saya gunakan untuk mengoptimalkan fasilitas atau aplikasi ini, ya dari data yang sudah diberikan oleh perusahaan tadi, itu biasanya saya akan filter nih, satu hari ini saya akan telepon berapa nasabah ya. Dan ketika saya sudah menentukan nih berapa nasabah yang akan saya telepon, biasanya nggak langsung saya lakukan konfirmasi telepon, tapi saya akan cek dulu nih, saya identifikasi latar belakang dari si nasabah ini tadi. Misalnya, nasabah ini tadi adalah seorang karyawan swasta, atau mungkin ibu rumah tangga, atau mungkin seorang pengusaha, saya akan cek dulu background-nya ini dari aplikasi Spectalet. Sehingga ketika saya sudah mengetahui nih, oh ternyata nasabah saya ini adalah karyawan swasta, berarti saya akan mencoba menghubungi nasabah tersebut itu di jam-jam luangnya mereka, yaitu di jam makan siang biasanya, dari jam 12 sampai jam 1. Lalu ketika saya menghubungi nasabah ibu rumah tangga, biasanya saya akan menghubungi di siang hari, karena kan biasanya kalau ibu rumah tangga kalau pagi hari mereka kan hektik ya, sibuk. Sehingga saya akan menghubungi di siang hari atau mungkin menjelang sore hari tapi nggak terlalu sore. Nah, gimana kalau untuk seorang pengusaha? Biasanya saya akan menghubungi kalau nggak pagi-pagi banget, ya saya akan mencoba menghubungnya di sore hari. Sehingga dengan treatment yang saya lakukan seperti ini, ternyata membuat kerja saya ini lebih efisien, teman-teman. Karena biasanya hanya perlu 1 atau 2 kali konfirmasi telepon ke nasabah, dan itu bisa langsung tersambung, bisa langsung terhubung. Sehingga kerja saya lebih efisien, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga juga. Ini yang saya gunakan untuk mengoptimalkan aplikasi Spectalet. Lalu saya pun juga biasanya mencoba untuk mengoptimalkan aplikasi lain atau fasilitas lain yang diberikan perusahaan. Nah, contoh keduanya ini adalah Customer Relationship Management tadi yang sudah saya jelaskan sedikit di awal, di mana ini selain bisa digunakan untuk pengecekan produk apa saja dan juga produk apa saja juga yang belum dimiliki oleh si nasabah, biasanya ini juga bisa digunakan untuk cek nih status rekening dari si nasabah itu gimana, kemudian saldonya, lalu bisa juga untuk melakukan pengecekan status dari kredit si nasabah ini bagaimana. Jadi kita bisa melakukan konfirmasi atau filter di awal. Nah, biasanya di aplikasi Customer Relationship Management ini saya gunakan ketika saya menawarkan produk ke nasabah atau solusi produk ke nasabah. Kemudian nasabah udah bilang, oke, setuju. Kemudian saya mencoba untuk melakukan filter di awal, teman-teman. Biasanya saya buat compare data seperti ini yang berisi tentang namanya, pekerjaannya, statusnya, kemudian penghasilannya. Lalu saya juga coba tambahkan misalnya nih untuk
penawaran kredit ya yang sekarang. Berarti akan saya cek nih, apakah si nasabah ini sebelumnya sudah pernah punya kredit di BCA atau belum. Dan kalau misalnya sudah pernah, status kredit di BCA itu sebelumnya gimana? Lancar atau enggak? Nah, data-data yang sudah saya bantu kelompokkan seperti ini saya coba untuk tambahkan sebagai data pendukung pada saat datanya itu saya ajukan ke pihak terkait. Jadi kelihatannya teman-teman ini datanya ya simple ya, cuman melakukan kayak gini aja. Tapi ternyata dampaknya itu sangat besar karena sudah kita lakukan filter di awal sehingga proses dari service levelnya pun biasanya tidak menutup kemungkinan lebih cepat. Contohnya KPR biasanya kan diajukannya 14 hari kerja. Tapi dengan filter yang sudah saya lakukan di awal, ini prosesnya bisa jadi 10 atau 11 hari kerja. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang menurut kita ya udah kecil aja gitu. Tapi ternyata memiliki dampak bagi sebuah pelayanan. Nah, inilah yang saya lakukan teman-teman. Saya mencoba melakukannya setotalitas mungkin. Sebenarnya, kalaupun saya nggak melakukan klasifikasi seperti ini, nggak membuat filter di awal, ya nggak apa-apa, karena kan nggak wajib, nggak nggak penting juga gitu, maksudnya nggak diperlukan juga, nggak harus diwajibkan oleh perusahaan. Tapi ketika saya mencoba untuk melakukan pekerjaan saya ini dengan hati, otomatis saya akan mencoba untuk melakukan pekerjaan saya ini dengan effort yang terbaik. Saya akan total dalam melakukan pekerjaan saya. Dan saya percaya ketika saya melakukan pekerjaan saya dengan totalitas, hasil yang saya dapat pun itu pasti juga hasil yang terbaik. Ini adalah hak kedua yang saya miliki. Lalu saya punya juga hak ketiga, teman-teman. Ini disebut dengan have a goal, atau memiliki sebuah tujuan. Nah, di sini saya juga terlalu percaya ya, ketika kita kerja, kita nggak punya tujuan, ya udah, yang kita lakuin ya biasa-biasa aja gitu. Contohnya kita nggak ada target di depan, kita nggak punya tujuan. Ya kita yang melakukannya sesuka hati kita aja yang kita lakukan, ngalir gitu aja. Tapi ketika kita memiliki sebuah tujuan, tujuannya adalah mencapai sebuah target. Berarti kita akan mencoba untuk mengusahakan yang terbaik yang bisa kita usahakan. Kita akan mengusahakan seoptimal mungkin gimana caranya supaya tujuan saya mencapai sebuah target itu tercapai. Nah, ini ada sebuah contoh case lagi, teman-teman. Jadi, di sini saya bagikan case yang terakhir ya, biar lebih real. Case ini sebenarnya sudah saya bagikan pada saat presentasi di Best of the Best 2020 kemarin. Saya akan ceritakan lebih sedikit aja. Jadi, saya punya nasabah, sama seperti biasanya ya, kan saya tawarkan beberapa produk yang memang sudah di list dari perusahaan. Ketika saya tawarkan produk ini tentang KPR ke nasabah saya yang bernama Pak Budi, ternyata Pak Budi ini bilang dia nggak mau gitu. Tapi nggak maunya bukan karena nggak butuh ya. Cuman nggak maunya ini ternyata Pak Budi sudah mencoba untuk memasukkan datanya atau memproses datanya itu untuk di KPR bank lain. Nah, pada saat saya tahu alasannya Pak Budi, saya bisa narik kesimpulan, berarti Pak Budi ini bukan nggak mau diajuin, tapi cuman karena udah telat aja. Nah, saya coba gali nih, Pak udah di-proof. Ternyata Pak Budi bilang, belum, karena baru proses. Nah, ketika Pak Budi bilang belum, saya punya pikiran nih, wah saya masih memiliki peluang di sini. Tapi ternyata belum sampai di situ aja, teman-teman. Pak Budi malah curhat nih. Beliau bilang, beliau perlu untuk bantuan saya mengajukan kredit pinjaman, karena pada saat itu adiknya memerlukan tambahan biaya kuliah di luar negeri. Sehingga saya simpulkan lagi nih, berarti Pak Budi punya dua permasalahan ya. KPR-nya aja belum selesai. Sekarang beliau perlu untuk kredit pinjaman gitu ya kan. Setelah saya bantu untuk lakukan pengecekan dan saya coba gali informasi lagi, nah ternyata Pak Budi ini punya sebuah rumah. Rumahnya ini bisa dibilang ya rumah cukup elit gitu ya, karena berada di lokasi yang elit, tapi letaknya di
luar kota. Nah, rumah ini tadi adalah warisan dari orang tuanya, teman-teman. Tapi beliau memang sudah sempat alihkan nama atas nama si Pak Budi ini tadi. Nah, permasalahannya kenapa Pak Budi nggak bisa tempati tinggal rumahnya tadi? Karena rumahnya itu kan lokasinya di luar kota. Sedangkan Pak Budi saat itu punya usaha di kota lain, jadi nggak mungkin bolak-balik ya, karena sangat jauh jaraknya. Kemudian Pak Budi juga nggak mau tuh ngejual rumahnya, karena beliau pikir itu rumah warisan satu-satunya dari orang tuanya. Sehingga saya coba pikir, kira-kira solusi apa nih yang pas untuk diberikan kepada Pak Budi untuk menyelesaikan permasalahan beliau pada saat itu. Nah, saya coba untuk melakukan analisa dan saya menemukan produk. Produknya ini ada dua, yaitu bisa ditawarkan produk KPR sama produk pinjaman. Jadi ada dua produk untuk menyelesaikan dua permasalahan. Tetapi kemudian saya mikir ya, kalau misalnya saya tawarin dua produk, apakah ini solusi yang pas untuk Pak Budi? Berarti kan dengan kata lain, beliau harus melakukan cicilan ya, dua cicilan berturut-turut setiap bulannya untuk permasalahan ini. Tentunya kan pasti berat ya dua cicilan. Walaupun mungkin secara finansial pada saat itu kita bantu cek, ya masih memungkinkan untuk Pak Budi melakukan cicilan dua cicilan setiap bulannya. Cuman saya rasa ini bukan satu solusi yang pas untuk Pak Budi. Sehingga saya coba untuk cari nih solusi apa lagi ya kira-kira dari produk yang saya miliki ini. Nah, ketemulah nih KPR refinancing. Ketika saya coba tawarkan penawaran KPR refinancing ini ke Pak Budi, beliau langsung tertarik, teman-teman. Dengan harganya waktu itu 80% dari harga jual rumahnya ya. Jadi KPR refinancing ini adalah menjaminkan sertifikatnya ke BCA, kemudian nanti dananya ini yang akan diberikan senilai dengan hasil surveinya kepada si nasabah. Nah, Pak Budi ini cukup tertarik dengan solusi yang saya coba tawarkan. Ketika beliau sudah mulai menyetujui, saya bantu ajukan ke pihak analis. Kemudian diproses, dilakukan survei, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan saat itu. Saya coba bantu informasikan kembali ke Pak Budi. Pak Budi ternyata disetujui dengan 80%-nya dari harga rumahnya sekian. Nah, Pak Budi tersebut langsung tertarik, teman-teman, karena dari harga rumahnya yang cair tadi, beliau bisa melakukan pembelian rumah secara cash, bahkan masih ada sisa 200 juta pada saat itu untuk menambah biaya kuliah kedokteran adiknya yang ada di luar negeri. Nah, sehingga di sini menurut saya bisa mencapai target. Targetnya yaitu tujuan saya target tercapai gitu ya. Tapi bukan itu saja. Tapi tujuan saya yang utama adalah memberikan solusi yang tepat sasaran kepada permasalahan nasabah. Bisa aja pada saat itu saya memberikan KPR sama loan, tapi apakah itu cocok atau tidak? Itu kan pasti akan memberatkan di si nasabah. Sehingga saya coba untuk memberikan solusi yang benar-benar tepat sasaran. Jadi hanya dengan satu produk saja, permasalahan nasabah si Pak Budi yang punya dua problem tadi itu bisa terselesaikan sekaligus. Jadi per bulannya nggak perlu dua cicilan, tapi cukup satu cicilan aja itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan si Pak Budi tersebut. Jadi inilah goal atau tujuan yang saya miliki. Jadi ketika saya berhasil memberikan solusi yang tepat sasaran kepada nasabah, ini saya anggap tujuan saya dalam melayani ini terpenuhi. Jadi nggak cuma melakukan transaksi bisnis aja, tapi saya ingin melakukannya lebih dari itu. Jadi ada manfaat yang saya dapatkan, yang didapatkan dari si nasabah juga ada, lalu tentunya perusahaan pun juga menerima manfaat ya, karena saya mencapai target senilai dengan hasil penjualannya tadi. Ini adalah 3H yang saya miliki untuk menjadikan saya sebagai telesales yang profesional. Lalu selain ini teman-teman, saya ini juga punya beberapa kunci ya. Nah, kunci ini biasanya saya lakukan untuk menjadikan diri saya sebagai telesales yang sukses. Nah, kuncinya apa saja nih?
kunci yang pertama biasanya saya ini akan menggali atau Mbak Sarah. Sepertinya ada kendala jaringan ya dari Mbak Sarah nih. Sehingga ketika saya merasa puas, kemudian merasa cukup dengan produk yang saya miliki saat ini, pastinya saya akan ketinggalan jauh. Jadi yang saya lakukan ini biasanya saya akan ikut nih dengan beberapa training berhubungan dengan telesales. Kemudian saya pun juga akan join di beberapa komunitas telesales. Tujuannya adalah untuk saling bertukar pikiran, tukar informasi, dan mungkin ada tentang case-case baru yang bisa di-sharingkan dengan agent Sola yang lainnya. Dan ada satu juga yang saya lakukan, ini yang terakhir adalah menggunakan Sola Venture ya. Sola Venture ini sama bertukar informasi juga sesama telesales, cuman bedanya sekarang kita lakukannya lebih menggunakan virtual. Karena kan nggak mungkin ya sekarang kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman yang lain karena sedang pandemi COVID. Sehingga kita lakukannya itu menggunakan email. Biasanya ini dilakukan di pagi, siang, dan juga sore hari. Nah, isi dari email ini bisa juga isi informasi, isi produk baru misalnya, ataupun case-case baru. Nah, nanti kita bisa pelajari. Dan ketika kita menemukan satu case yang kita rasa memang perlu dibahas, kita biasanya akan open forum ya. Itu bisa melalui Zoom di sore harinya, dan tentunya didampingi dengan tim leader kita masing-masing untuk dijelaskan tentang case tersebut. Jadi kita bisa lebih jelas dan bisa lebih paham. Kemudian kunci sukses kedua yang saya miliki, ini saya biasanya mencoba untuk memperluas jaringan saya. Biasanya nih teman-teman, kalau untuk telesales, ketemunya ya pasti sesama telesales saja ya, karena kan kita kerjanya di satu divisi itu. Tapi saya mencoba untuk aktif dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perusahaan, baik itu yang langsung ataupun yang sekarang lebih banyak dilakukan menggunakan virtual. Sehingga ketika saya menjadi aktif di satu komunitas tersebut, tentunya saya akan mengenal banyak orang. Karena kan di telesales Sola, ini kita nggak kerjanya cuma berhubungan dengan satu divisi ya. Justru kita kerjanya itu koneksinya banyak gitu. Misalnya kita lagi koneksi sama divisi KPR, itu udah beda orang lagi. Lalu kredit kendaraan bermotor, itu beda lagi juga. Kemudian dari Pemrek online, berarti kita koneksinya sama sih divisi digital. Nah, ini kan divisinya banyak nih yang kita hubungkan ya. Jadi biasanya kita melakukan konfirmasi kerja banyak dengan beberapa divisi. Nah, gimana cara saya kenal dengan mereka semua kalau saya aja nggak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perusahaan. Ketika saya menjadi ikut aktif, kemudian saya kenal nih dengan banyak divisi, nah itu pun akan membantu kerja saya. Ketika nanti saya menghadapi nasabah, misalnya nasabah KPR, kemudian saya sudah menjalin hubungan yang baik, udah kenal nih dengan divisi KPR, tentunya itu akan mempermudah pekerjaan dan menjadikan kita menjadi sebuah tim yang kompak dan juga tim yang solid. Dan itu pun pasti akan membantu membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Itu kunci yang kedua. Lalu kunci yang terakhir yang saya miliki untuk menjadi seorang telesales yang sukses, yaitu adalah saya biasanya berani untuk keluar dari zona nyaman saya, teman-teman. Nah, di depan ini ada sebuah foto atau gambar yang dilakukan tahun 2019 kemarin. Ini adalah hasil perlombaan saya waktu itu di Thailand. Kemudian di sini saya kembali dapat juara 2. Jadi kalau untuk ikut-ikut lomba gini, saya spesialis juara 2, teman-teman. Cuman bukan orang kedua ya. Nah, di lomba ini saya kemarin itu sempat bertemu bukan hanya dengan orang Asia aja, tapi ada beberapa juga dari
orang Eropa yang saya temui pada saat itu. Sebenarnya kalau ditanya loh apa hubungannya ikut-ikut lomba kayak gini dengan dunia pekerjaan, menurut saya justru ini memiliki dampak yang cukup luar biasa. Karena ketika saya nih ketemu dengan banyak orang yang memiliki budaya beda, kemudian memiliki latar belakang berbeda, bahasa berbeda, cara pemikiran yang mereka miliki pun juga berbeda. Nah, otomatis di sini saya akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Kemudian ketika saya mendapatkan sesuatu hal yang baru, saya belajar hal-hal yang baru. Hal yang positif itu biasanya akan saya coba ambil, kemudian saya coba bagikan ketika saya sudah berada di lingkungan kerja saya. Biasanya saya bagikannya itu ke teman-teman sesama telesales ya. Jadi saya bantu ceritakan nih pengalaman saya, kemudian kita bisa ambil nilai positifnya, dan tentunya untuk nilai positif itu, ini kita lakukan untuk evaluasi diri di pekerjaan kita, dan untuk kedepannya melakukan sebuah perbaikan. Nah, inilah yang saya miliki untuk menjadikan saya ini seorang telesales yang sukses, teman-teman. Nah, kemudian kalau ada yang tanya, lalu ada nggak sih tips sukses saya untuk mengikuti lomba TBCCI? Nah, ini saya juga punya nih yang terakhir. Tips yang saya miliki sama ya, teman-teman. Ada 3 tips. Jadi, pagi ini semuanya berhubungan dengan 3 hal. Udah kayak Pak Andi ya, sebutkan 3 hal gitu. Nah, tip pertama yang saya miliki ini adalah be yourself. Saya selalu bilang nih sama diri saya, ya udah jadi diri sendiri. Jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain. Karena ya saya percaya nih, kita semua ini punya keunikan sendiri-sendiri. Kita punya potensi yang berbeda-beda. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan potensi yang kita miliki? Contohnya nih, saya memang orangnya suka belajar ya, maksudnya suka tanya-tanya ke teman-teman yang ada di sekitar, atau mungkin tetap belajar dari mentor, lalu tetap belajar juga dari para expert yang sebelumnya sudah sering ikut nih lomba dan mereka juga sering menang gitu. Nah, saya tetap belajar. Cuman dengan catatan saya tidak mengubah jati diri atau identitas diri saya. Karena contoh saya ini adalah orang yang kalau presentasi sukanya adalah pakai konsep tematik, teman-teman. Ketika orang-orang di sekitar saya ini presentasinya adalah presentasi dengan cara smart gitu ya, yang mereka nggak perlu pakai tematik, tapi mereka sudah bisa menjelaskan secara poin-poinnya itu berurutan, jadi tersusun, kemudian terstruktur, itu mereka udah bisa. Nah, kalau saya mau memaksakan diri saya seperti mereka, mencoba untuk melakukan presentasi seperti mereka, saya akan menyadari kalau yang saya bawakan itu pasti nggak akan dapat poinnya, pasti akan kemana-mana gitu. Sehingga saya tetap belajar dari orang-orang yang ada di sekitar saya, tetapi dengan catatan saya tetap menjadi diri saya sendiri. Saya tetap fokus untuk cara presentasi yang saya miliki, ya tematik, ya saya akan dapat atau saya akan melakukannya secara tematik, karena itu akan membantu saya menjadi lebih spesifik. Contohnya seperti pagi ini nih teman-teman. Presentasinya dari tadi kan pakai analogi ya, analogi barista sama analogi telesales, analoginya kopi sama analoginya produk. Nah, ini membuat saya lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Gitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah be brave. Mungkin ini teman-teman udah sering dengar ya. Dulu nih sebelum ikut ICCA, ya nggak bisa ngomong apapun gitu. Maksudnya tegang gitu ya sebelum ngomong. Baru berdiri di depan orang aja udah keringet dingin. Nah, ini juga berlaku di diri saya gitu. Dulu saya pun juga nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngomong terlalu banyak di depan orang. Nah, tapi ketika saya memutuskan untuk berani melangkah, saya memutuskan untuk berani mencoba, ya saya harus bisa gitu, karena orang lain aja bisa. Kenapa saya nggak bisa? Sebenarnya bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi masalahnya itu mau atau nggak mau. Ketika kita mau mencoba, ketika kita mau melangkah, pasti ada aja
jalannya ya untuk di dalamnya gitu. Jadi saya berani untuk mengalahkan kekhawatiran saya dan mengalahkan ketakutan saya gitu. Dengan caranya ya belajar terus, kemudian praktek terus, dan ini dilakukannya adalah konsisten ya, terus-menerus. Jadi nggak setengah-setengah, dikit-dikit bosen. Nah, itu juga nggak bisa. Lalu yang ketiga adalah be best of the best. Tapi maksudnya be best of the best ini adalah versi diri kita sendiri ya. Jadi ketika kemarin saya dapat gold, kalau ditanya apakah nyesel, Sarah gitu, apakah kamu nyalahin diri sendiri? Saya akan jawab dengan pasti, kalau saya nggak nyesel. Saya justru bangga sama diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tahu apa yang sudah saya lakukan di dalamnya, effort yang sudah saya lakukan di dalamnya adalah best of the best-nya versi saya. Cuman permasalahannya berarti ketika saya sudah memberikan best of the best versi saya dapat gold, berarti orang yang melakukan atau orang yang dapat platinum, itu mereka melakukannya best of the best-nya versi mereka itu effortnya di atas yang sudah saya lakukan. Sehingga ini saya jadikan sebuah evaluasi. Oh, berarti nanti kalau saya ikut kompetisi lagi, ini saya harus melakukan tingkatin kualitas diri saya, sehingga effort yang saya berikan pun pasti di atas lebih dari yang sebelumnya. Nah, inilah kunci sukses saya, teman-teman, ketika saya mengikuti kompetisi TBCCI. Lalu sebelum sharingnya diakhiri, ini ada sebuah quote-nya bagus menurut saya. Quote-nya ini dari Paula Priyanka, masih berhubungan dengan kopi ya, jadi all about coffee. Nah, quote-nya ini berkata, coffee is bitter, but it is the sweetest thing that happened to me. Jadi kopi itu memang pahit gitu. Tapi kita nggak akan tahu nih, gimana sih nikmatnya rasa manis kalau kita sendiri aja nggak pernah cobain rasa pahit gitu. Sama halnya nih bagi dunia telesales gitu. Mungkin bagi beberapa telesales ketika penolakan itu datang, ya mereka mikir, wah pahit nih gitu. Tapi justru dengan usaha keras yang kita lakukan, ketika kita mencapai sebuah closing target, kita akan mengetahui nih, wah ternyata gini ya nikmatnya sebuah closing target. Nah, ini teman-teman yang saya bagikan di expert class atau di sharing winner pada pagi hari ini. Jadi kalau ada yang belum jelas atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, boleh silahkan bertanya, nanti saya bantu jawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah atau Mbak Linda nih. Nyamannya kayaknya Mbak Linda kayaknya Kak, karena tadi di Mbak Linda. Boleh. Terima kasih Mbak Linda Ya. atas penjelasannya luar biasa sekali, sangat lengkap. Mulai dari menjelimet banget ya cerita tentang telesales yang tuh lengkap banget gitu. Terus kemudian cerita tentang pengalaman pemenangnya juga lengkap banget, tips-tipsnya. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan di sini gitu untuk berkembang lebih baik lagi gitu di posisinya masing-masing, kemudian semakin prepare lagi untuk The Best Contact Center Indonesia 2021-nya gitu, lebih baik lagi. Nah, kita buka sesi Q&A-nya. Saya buka untuk pertanyaan di chat dulu. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan perusahaannya, kemudian pertanyaannya. Saya ingatkan kembali ada 4 penanya terbaik yang akan kita pilih untuk mendapatkan souvenir eksklusif The Best Contact Center Indonesia 2021. Ini ada Mas Ardan yang ingin bertanya. Silakan Mas Ardan, mau bertanya langsung atau mau chat nih Mas? Kelamaan ngetik Mbak, saya ngomong langsung aja iya. ya. Ini pertanyaan panjang. Panjang. Aduh. Silakan Mas Ardan. Oke, selamat pagi Mbak Sarah. Pagi Mas. Oke, saya Ardan dari ASN. Nah, di sini saya mau tanya seputaran telesales ya. Tadi di masing-masing dari uraian Mbak Sarah kan ada LOAN, ada KPR, kan masing-masing itu ada targetnya ya.
Nah, apakah di telesales Mbak Sarah sendiri di antara agentnya itu dibagi? Contohnya, Mbak Sarah khusus nanganin KPR doang, atau temannya khusus di pinjaman doang gitu. Apakah dibagi-bagi, terus targetnya per bulan itu berapa? Oke, terima kasih Mbak. Baik. Mbak Sarah sudah siap untuk menjawab, Mbak Sarah? Mic-nya belum dibuka dulu ya. Oh ya, udah. Sudah. Ya, tadi Silakan Mbak Sarah. agak keputus-putus sedikit ya. Atau jaringannya mungkin. Jadi saya coba ulang ya pertanyaannya dari Mas Ardan tadi. Gitu. Oke. Jadi apakah dari banyaknya produk yang tadi ada di perusahaan, apakah memang kita ada dedicate ke masing-masing produk gitu ya? Iya. Apakah memang semuanya bisa menghandle atau enggak? Nah, Iya, benar. kemudian ada juga untuk target yang dicapai setiap bulannya gitu Iya, ya. betul. Nah, saya akan sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba tanya dulu dari saya akan coba jawab dulu dari yang segi produk tadi ya, sebentar. Nah, jadi kalau untuk yang produk-produk tadi, ini seperti tadi sudah saya jelaskan nih Mas Ardan di awal. Kalau telesales Sola ini, telesalesnya memang agak unik. Jadi biasanya kan kita memang jualan kalau telesales ya jualan satu atau mungkin dua produk, ya udah itu aja gitu. Setiap tawarin produk ya kita udah tahu nih produk apa aja yang kita mau tawarin. Tapi kalau untuk telesales Sola, ini memang kita diwajibkan dari perusahaan untuk menguasai semua jenis produk yang ada. Sehingga kalau ditanya nih, apakah ada dedicate nih antara produk misalnya Sola yang dedicate ke KPR atau enggak mungkin yang dedicate ke kendaraan bermotor, ada atau enggak? Jawabannya adalah enggak ada. Karena kita diwajibkan untuk menguasai semua jenis produk. Nah, inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi staf Sola. Jadi kalau ditanya staf Sola ini ya bukan jadi kayak telesales pada umumnya, tapi lebih kayak ke layanan inbound juga ya. Karena kan kalau call center ditanya ini ya kita harus bisa jawab kan semua pertanyaan dari nasabah. Nah, ini sama aja dengan Sola ini. Jadi ketika mereka melakukan konfirmasi misalnya pada saat kita nawarin produk yang udah ditentukan oleh perusahaan, nih ya Sarah nanti kamu harus jual untuk Pak Budi adalah layanan KPR misalnya. Tapi ketika saya tawarkan ke Pak Budi pada saat itu untuk layanan KPR dan beliau memang tidak menginginkan solusi produk yang saya tawarkan, berarti beliau nggak butuh. Ini bisa atau bahkan memungkinkan saya untuk menawarkan produk lain yang diperlukan oleh Pak Budi untuk menyelesaikan permasalahannya saat itu. Sehingga inilah dituntut nggak cuma kita dedicate sama satu macam produk aja, tapi semua jenis produk harus bisa dikuasai. Sehingga kalau menemukan case-case seperti ini, ya kita pun akan dengan siap dan akan dengan sigap untuk memberikan solusi yang pas bagi permasalahan si nasabah pada saat itu. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Lalu kalau untuk pertanyaan yang kedua, yang target diberikan tadi ya, kalau untuk target ini Mas Ardan sebenarnya kita nggak ada target ya. Jadi maksudnya nggak ada target itu, nggak ada target berapa jumlahnya gitu yang harus kita capai. Karena sebagai agent kita ini ditargetnya adalah dari total bisnis per agentnya. Jadi kan tadi kita ada tahap-tahap ya, jadi nggak langsung kayak hard selling. Melainkan kita ada tahap dari introduction, kemudian dari relationship, lalu ada tahap dari telling solution itu sendiri. Nah, biasanya di target yang kita miliki itu adalah target pencapaian 6 bulanan nih, Mas Ardan. Jadi adalah target pencapaian 6 bulanan ini adalah berapa yang sudah kita capai dari nasabah yang sudah kita hubungi tadi, misalnya kita diberikan 750 sampai 1000 data nasabah, itu adalah berapa yang sudah kita bisa jual ke nasabah tersebut. Nah, itu biasanya perhitungannya adalah target bisnis dalam 6 bulanan seperti itu. Gitu. Oke, berarti memang benar-benar
unik banget nih kalau untuk telemarketing Sola ini, Mbak. Saya dulu pernah di awal Betul. juga telemarketing, kan benar kata Mbak Sarah tadi, itu kita Ah, cuma ada 4 produk, udah itu doang, khusus-khusus doang gitu ah, kan. Kalau di Sola kan bukan satu jalan ke ah, Roma kan ya, kalau nggak tujuan awal kita nggak sampai ya kita cari lagi, ada lagi nggak sih yang dibutuhin sama customernya gitu ya. betul. Oke, mantap deh. Iya, betul sekali Mas Ardan. Thank you Mbak Sarah. Baik, udah cukup menjawab Iya, ya Mas Ardan ya. cukup. Thank you ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Mbak Sarah. Di sini rupanya kalau saya cek sudah banyak pertanyaan utamanya terkait telesales. Kayaknya memang banyak yang tertarik sekali dengan pengalaman telesalesnya Mbak Sarah. Karena cukup cukup jelas banget gitu ya, ngejelasinnya sampai orang tertarik banget nih untuk bertanya lagi. Ini saya bacakan pertanyaan pertama dari Bila dari PT PLN Persero. Halo Kak Sarah, perkenalkan saya Bila dari PT PLN Persero. Mau tanya Kak, kreasi proses komunikasi seperti apa sih yang Kak Sarah terapkan sebagai agent telesales? Dan bagaimana cara agent telesales menyuguhkan produk yang pas untuk pelanggan? Terima kasih. Seperti itu. Gimana nih Mbak Sarah tanggapannya? Baik. Sebelumnya ini terima kasih untuk Kak Bila. Sabila ya. Kak Ya. Bila dari PT PLN Persero. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya sama teman-teman semuanya, karena mungkin pada saat saya ngomong tadi suaranya agak ngap gitu ya, karena jujur nih saya lagi hamil 7 bulan. Terus saya nggak berani buka masker juga, karena kan takut gitu ya kan. Jadi kalau tadi agak sedikit ngap gitu ya, ya mohon maaf ya, mohon dimaklumi gitu. Nah, saya akan coba jawab dari Mbak Bila tadi ya. Mau tanya kreasi proses komunikasi seperti apa sih yang Kak Sarah terapkan sebagai agent telesales? Saya jawab yang pertama ini dulu ya, nanti baru dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, kalau untuk kreasi komunikasi sendiri, biasanya sih saya menerapkan adalah komunikasi yang santai ya. Artinya itu ya santai, nyaman, tapi harus ada sopan santunnya juga di dalamnya. Jadi nggak usah kayak komunikasi yang formal nih. Biasanya kan kalau nasabah telepon ke layanan inbound, ini kan kita punya SOP ya untuk cara menjawabnya. Kata-katanya sudah ditentukan. Nah, kalau untuk telesales Sola ini sendiri yang bisa berfungsi sebagai layanan outbound maupun inbound, kita cara komunikasinya lebih fleksibel. Jadi lebih ke non formal, tapi yang penting sopan. Nah, pada saat saya menjalin komunikasi pertama kali dengan nasabah, saya biasanya akan menyesuaikan latar belakangnya sama si nasabah ini, Kak Bila. Jadi kalau nasabah ini adalah nasabah-nasabah yang nasabah yang bisnismen, pengusaha gitu. Biasanya kan mereka lebih suka komunikasinya itu adalah komunikasi yang to the point. Jadi mereka nggak suka bertele-tele. Nah, ini saya pun juga harus mengetahui dan juga harus harus mengenal dulu nih karakter dari nasabah saya. Ketika saya udah tahu nasabah saya udah kenal karakter mereka, ya saya akan bisa menjalin komunikasi yang baik gitu. Dan biasanya kalau untuk contohnya ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini adalah tipikal yang memang biasanya kan suka cerita ya, karena di rumah nggak terlalu punya aktivitas gitu ya. Aktivitasnya cuma sama anaknya. Nah, ini biasanya dia tuh lebih sering ke suka cerita dulu gitu. Tapi ya saya harus memiliki target. Nanti nggak boleh teleponnya sampai lama-lama. Karena ketika kita cuma curhat dengerin si ibunya komunikasinya memang bagus, ya itu nggak akan efektif juga kan. Nggak mungkin seharian kayak kita telepon cuman sama si ibu ini aja untuk menjalin komunikasi yang efektif gitu. Nah, itu biasanya saya memberikan atau memiliki trik-trik tersendiri untuk berhadapan langsung dengan nasabah dengan cara saya mengetahui dulu background atau latar belakang dari nasabah saya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agent telesales menyuguhkan produk yang pas untuk pelanggannya? Nah, ini sebenarnya sudah sedikit saya bahas di presentasi saya tadi. Gimana cara saya menyuguhkan? Caranya adalah biasanya ketika nasabah ini
kan data-datanya ini adalah data yang sudah lengkap dan datanya sudah valid diberikan oleh perusahaan ke saya ya. Jadi saya tinggal telepon, tinggal nawarin aja produk yang udah di list nih sama perusahaan. Tapi ketika pada saat saya tawarkan, ternyata si nasabah ini nggak mau dengan solusi produk yang saya tawarkan, biasanya saya akan coba gali informasi dulu nih. Kenapa nggak maunya? Kemudian permasalahan apa nih yang pas pada saat itu, yang maksudnya permasalahan yang dilayani nasabah, yang dihadapi nasabah itu apa, sehingga saya bisa mengetahui nih produk-produk apa yang pas yang nantinya saya akan berikan ke nasabah. Dan belum selesai sampai itu biasanya, saya pun juga akan melakukan analisa dengan cara kemampuan kemampuan untuk memilih atau mapping dari produk-produk yang ada di BCA, karena kan tadi sudah diketahui ya produknya banyak banget. Nah, apakah semua produk ini cocok dengan permasalahan nasabah saat itu atau enggak? Tentunya saya kan harus memilih satu produk yang pas dan paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan nasabah. Nah, caranya ya biasanya dengan gali info dulu nih. Ketika saya udah gali info, udah tahu nih permasalahan nasabah saat itu apa, sehingga solusi yang saya berikan pun pasti biasanya akan tepat sasaran gitu sih. Itu menjawab pertanyaan dari Kak Sabila tadi. Mungkin Kak Sabila ada yang mau ditambahkan pertanyaannya atau mungkin ada yang belum jelas? Silakan. Sudah cukup ya Kak Sarah, terima kasih. Kembali. Baik, Mbak Sarah, sambil Mbak Sarah coba atur napasnya kembali gitu, saya coba bacakan kembali ya beberapa pertanyaannya. Sebetulnya ini kayak ya kalau saya lihat di konklusi pertanyaannya semua terkait nasabah-nasabah yang tidak welcome, terus kemudian nasabah yang marah-marah ya Mbak. Tapi kita baca satu-satu pertanyaannya. Di sini pertanyaan berikutnya datang dari Mas Ihwan dari Infomedia. Jadi Mas Ihwan ini katanya punya nasabah nih Mbak, satu nasabah yang kalau misalkan di follow up kendalanya nasabah ini selalu selalu meresponnya itu dengan diksi-diksi yang provokatif atau bahkan tak jarang terkesan frontal gitu ketika di follow up kendalanya ya Mbak. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana sikap seharusnya seorang agent yang baik dan apa kalimat sakti yang bisa digunakan untuk meredam nasabah frontal yang seperti nasabah tersebut, Mbak? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Ihwan ya. Wah, ini pertanyaannya di luar dari ini ya. Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Gimana caranya kalau ada nasabah yang kata-katanya frontal gitu ya kan. Nah, ini seringkali banyak kita temui nih gitu. Bahkan dikit-dikit sekarang ancamannya tuh udah, wah, aku viralin ya, bawa ke media sosial gitu ya kan. Itu banyak banget nasabah sekarang tuh yang kayak gitu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kalau ditanya caranya sebagai seorang agent yang baik tuh kayak gimana? Ini mungkin tergantung dari masing-masing agent ya. Kalau menurut pribadi saya sendiri, saya biasanya akan mencoba melakukan ya pendekatan dengan nasabah. Tapi kalau nasabahnya sudah seperti ini, biasanya kan maunya tuh nasabah tuh dimengerti, solusinya juga maksudnya to the point yang kita lakukan, nggak usah pakai, iya Bu, mohon maaf sekali untuk kendalanya ataupun yang lainnya, ya itu diperlukan sih untuk menunjukkan empati kita kepada permasalahan nasabah, tapi nggak usah terlalu berlebihan seperti nasabah-nasabah umumnya, karena biasanya kalau udah nasabah frontal itu biasanya kan udah hard case ya, mungkin di awal udah sempat dilayani, tapi nggak kunjung-kunjung selesai. Nah, ketika saya menemukan case seperti ini, mungkin yang saya lakukan ya saya akan memberikan empati dulu, tapi dengan cara yang tidak berlebihan. Kemudian tetap seperti standar SOP terkait dengan permasalahan dari si nasabah ini. Misalnya nasabah ini permasalahannya ya tentang uang kesangkut ataupun tentang yang lainnya ya. Ya saya akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar SOP ini. Dengan catatan, karena nasabah ini sudah hard case atau hard complaint, biasanya follow up-nya pun akan kita berikan
notifikasi urgent yang nanti akan diproses langsung ke pihak terkait. Dan kita akan mencoba untuk memaintain si nasabah ini dengan cara menenangkan nih. Paling kita informasinya, ya udah Bu, ini kan karena sudah maksudnya sudah membuat ibu sangat tidak nyaman, nanti nggak usah ibu yang menghubungi ke kita, tapi setiap ada perkembangan, nanti akan saya coba bantu maintenance perkembangannya dan akan saya coba bantu informasikan ke ibu gitu. Jadi di sini ada niat nih dari diri kita teman-teman atau dari diri saya Mas Ikhwan, bahwa saya pun ada niat untuk benar-benar ngebantu masalah si ibunya ini sehingga nasabahnya nanti bisa masalahnya bisa close gitu ya. Ya dengan cara seperti tadi sih, saya mungkin akan melakukan effort yang lebih untuk memaintain nasabah ini sampai case-nya selesai. Mungkin seperti itu Mas Ikhwan. Baik, Mas Ikhwan mungkin ada yang mau disampaikan ke Mbak Saranya langsung atau sudah cukup? Baik, sepertinya belum ada respon dari Mas Ikhwannya. Kita anggap sudah cukup ya. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Semoga tadi solusinya cukup membantu ya Mas Ikhwan. Kita lanjut ke pertanyaannya Mas Asep dari OCC Telkom. Dengan tantangan yang kompleks tadi berkaitan dengan nasabah atau konsumen, pernahkah ada pengalaman jenuh atau drop dengan kerjaan telesales-nya? Jika iya, bagaimana handlingnya? Karena kan kalau dari pengalamannya kita dengar ceritanya Mbak Sarah, kan Mbak Sarah ini sudah setahun 2 tahun ya Mbak di telesales ya. Jadi sebelumnya kan customer ya. Jadi pernah nggak sih Mbak selama jadi agen telesales itu jenuh? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya tadi dari siapa nih? Mas Asep ya? Iya. Ya, dari OCC Telkom. Kalau ditanya sebenarnya pernah jenuh atau enggak, ya namanya manusia normal ya pasti pernah jenuh gitu ya. Kita lakuin pekerjaan itu selama lebih dari setahun gitu ya. Setiap hari kerjaan yang kita lakukan ya itu aja gitu. Pasti kalau ditanya apakah pernah jenuh atau enggak, jawaban saya sih pernah gitu. Tapi respon yang saya lakukan ketika saya merasa jenuh, udah mulai bosen gitu ya kan sama pekerjaannya, mungkin butuh tantangan yang baru lagi gitu ya. Nah, ketika saya mulai jenuh, ini saya ingat lagi nih sama tujuan saya itu apa, target saya itu apa gitu. Jadi ketika saya punya target tadi, saya punya suatu tujuan yang ingin saya capai dan pencapaian saya misalnya pada saat itu ya saya harus jadi telesales yang terbaik. Ketika saya bisa memberikan effort yang baik, jadi telesales yang baik, pasti itu tidak menutup kemungkinan untuk diri saya memiliki karir yang lebih dari itu gitu. Karena kan kalau kita melakukan hal yang terbaik, orang pun bisa menilai, dan ketika orang bisa menilai, ya kita menurut saya kita nggak akan menutup kemungkinan untuk memiliki peluang untuk berkarir dalam perusahaan. Jadi ketika saya merasa, aduh udah mulai jenuh, udah mulai bosen, saya ingat lagi kalau saya punya target dalam pekerjaan yang saya lakukan ini. Sehingga saya harus terus berjalan, walaupun capek, ya udah jalan aja terus gitu. Nanti pasti ujung-ujungnya tetap akan capai garis finish kok. Garis finishnya ya tujuan atau target yang sudah saya miliki di depan. Misalnya saya punya target dalam karir path ya, atau dalam jenjang karir ya. Nanti pasti saya akan capai di garis finishnya ketika saya terus melakukan itu secara secara rutin, kemudian konsisten, nggak menyerah. Itu yang saya lakukan sih. Jadi kayak lebih dimotivasi lagi dengan tujuan yang saya miliki. Saya tujuan kerjanya buat apa? Gitu. Paling itu sih jawabannya, Mas Asep. Oke Mbak, terima kasih sharingnya ya Mbak. Kembali. Terima kasih Mas Asep juga atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke ini, Mafi ini perempuan atau laki-laki nih? Saya jadi nggak bisa sebut Mas atau Mbak nih, saya bingung nih. Nanti boleh ya? Kakak ya?
Ya, Kakak Mafi aja ya. Jadi, halo Kak Sarah, perkenalkan saya Mafi dari PT PLN Persero. Sebagai telesales, selain menghadapi penolakan dari pelanggan, Kak Sarah pernah nggak dapat pelanggan yang pada saat penawaran tapi malah marah-marah meskipun produk yang kita tawarkan ini sudah sesuai dengan mapping pelanggannya. Alternatif apa yang tepat untuk menghadapi pelanggan seperti itu? Terima kasih. Gimana nih Mbak, tanggapannya terhadap pertanyaannya Kak Mafi ini? Boleh. Makasih Kak Mafi ya untuk pertanyaannya tadi dari PLN lagi ya, PLN Persero. Jadi sebenarnya kalau ditanya pernah nggak sih pas nawarin produk terus langsung dimarah-marahin? Kalau dimarah-marahin nggak pernah ya, karena kan sebelum kita melakukan ke tahap telling solution, ini biasanya kita udah melakukan tahap-tahap lain dulu nih. Baik dari tahap introduction, kita kenalan dulu nih sama nasabah. Itu biasanya tahap introduction kita lakukan 2 kali. Nah, setelah kita masuk ke tahap introduction, kita coba nih masuk ke tahap relationship. Jadi kita mencoba untuk membangun hubungan dengan nasabah, biasanya kita lakukan tahap relationship ini juga 2 kali. Nah, kalau ditanya apakah memang pernah langsung pada saat kita masuk ke telling solution nasabah ini marah-marah, kalau untuk marah-marah secara kasar atau marah-marah dalam arti kata harafiah ini nggak pernah, karena kita kan udah kenal dulu sama nasabah. Dan ketika kita kenal dengan nasabah, kita udah punya hubungan yang baik nih sama si nasabah. Jadi nasabah pun pasti nggak enak nih ketika kita udah punya hubungan yang baik dengan nasabah pada saat kita tawarin lagi, oh iya ya si Mbak Sarah nih dari BCA gitu, nggak mungkin kan dia langsung marah-marah. Paling mungkin yang dilakukan sering nasabah itu nolak teman-teman atau Kak Mafi ya. Jadi nolak belum selesai mungkin karena lagi sibuk, mereka nolak. Nah, ketika nolak pun biasanya saya akan cek dulu nih, nolaknya kenapa ya? Apakah ada alasan lain? Alasan yang mungkin pada saat kita hubungi si nasabah lagi nggak tepat waktu, atau mungkin alasannya kenapa? Kalau misalnya alasannya memang karena waktunya yang nggak sesuai, mungkin nasabah sedang meeting atau punya kesibukan lainnya, biasanya kita akan coba hubungi lagi nih, tapi nggak di waktu-waktu yang dekat. Jadi nanti kita akan mencoba menghubunginya di beberapa hari berikutnya gitu. Itu kalau yang ditanya tadi tentang nasabah yang marah-marah ya. Lalu ada lagi nggak sih tadi? Nggak ada, Mbak. Cuma yang itu aja. Alternatif yang tepat ya. Oh ya. Ya, paling itu sih. Jadi karena tadi nggak ada nasabah yang marah-marah secara kasar atau harafiah, karena kita udah menjalin hubungan dulu di awal sebelum kita melakukan masuk ke tahap telling solution atau penjualan produk. Jadi kalau marah-marah secara kasar itu enggak, paling cuma nolak aja. Dan alternatif yang dilakukan ya saya akan cek nih alasannya kenapa. Misalnya kayak yang tadi ya, alasannya karena memang dari segi waktu yang tidak tepat pada saat itu, saya akan mencoba untuk menghubungi beliau lagi di lain waktu yang memungkinkan atau mungkin free time. Jadi biasanya saya akan janjian dulu sama nasabah. Oh, berarti nanti dihubungi kapan ya, Pak? Gitu. Dan nasabah ini biasanya welcome kok. Jadi dia itu bukan yang kayak langsung matiin gitu ya, langsung matiin sepihak dari mereka, tapi biasanya mereka akan confirm dulu, Mbak bentar ya, saya lagi sibuk nih. Nah, pas pada saat mereka bilang kayak gitu, langsung akan saya confirm nih, nanti akan dihubungi lagi kapan. Sehingga pada saat ditelepon lagi, kemungkinan untuk ditolaknya itu sedikit, karena udah melakukan appointment dengan si nasabah tadi. Itu jawaban dari Kak Mafi. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Kak Mafi? Ya, silakan Mbak Mafi kalau ada yang mau disampaikan lagi. Atau sudah cukup? Oh, udah cukup. Terima kasih Mbak Mafi atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut lagi ya Mbak. Ini ada, wah ini rupanya banyak yang tertarik ini terkait telesales. Jadi ini nggak ada pertanyaan terkait the best rupanya ya. Tapi nggak apa-apa karena memang tujuannya expertise itu nanyainnya terkait job roles-nya dibandingkan the best contact center-nya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Mbak Dian Indri dari Asuransi Astra Buana.
saya mau bertanya Kak, bagaimana cara Kak Sarah memanage mood atau tips dalam berkomunikasi bila dihadapkan customer yang komplain atau tidak welcome pada saat penawaran atau penjelasan. Ini sebetulnya sudah dijelaskan, udah cukup banyak dijelaskan ya sama Mbak Sarah ya terkait hal ini. Mungkin boleh di-sum up aja sih Mbak terkait mungkin poin yang paling penting gitu ketika menghadapi customer seperti ini itu seperti apa sih Mbak? Ya, baik. Ini dari Kak Dian ya, dari asuransi Astra Buana. Ini pertanyaannya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Paling saya tambahkan sedikit aja, gimana kalau misalnya sedang menghadapi atau memanage mood ya, atau tips dalam berkomunikasi jika dihadapkan dengan nasabah yang komplain. Sebenarnya ya hampir sama ya kalau misalnya kita menghadapi nasabah yang moodnya lagi nggak baik, ya kita cek dulu nih si nasabah ini pasti kan kalau orang moodnya nggak baik lagi ada problem ya. Nah pada saat nasabah ini sedang moodnya tidak baik, saya biasanya nggak akan melanjutkan ke tahap telling solution nih Kak Dian, karena biasanya kalau moodnya udah nggak baik, kemudian kita masuk ke tahap untuk proses penawaran produk, ini biasanya kan ya nasabah percuma gitu, kita ngomong apa nasabah nggak akan mau membeli produk atau solusi produk yang kita jual gitu. Ya paling kita di sini kita akan coba untuk ya bangun komunikasi hubungan dulu aja, tapi nggak langsung ke selling, karena ketika nanti ke selling pasti nasabah akan merasa lebih nggak nyaman. Ih, gue lagi bete, lagi nggak enak buat diajakin ngobrol, malah ditawarin produk gitu, malah dijual gitu. Sehingga nanti nasabah ujung-ujungnya malah dari komplain lebih ke komplain lagi. Dan ketika nasabah sudah menjadi komplain, hard komplain, itu biasanya pada saat kita hubungi lagi, itu nasabah udah nggak mau ngangkat. Dan ketika nasabah udah nggak mau ngangkat, otomatis kan target buat diri kita sendiri pun juga nggak dapet ya, karena dari 750 sampai 1000 data nasabah, itu kita ada target nih, berapa persennya yang harus bisa dihubungi gitu. Jadi ketika ada satu nasabah pun yang memang nggak mau hubungi sampai dalam 1 tahun itu, ya kita pasti nggak akan mencapai target. Sehingga kita pun juga harus bisa ngebaca situasi, ketika moodnya memang nggak bagus, ya jangan ditawarin jualan produk, tapi lebih ke mungkin bangun komunikasi atau bangun hubungan dulu, ditanyain produk-produk ibu yang udah dimiliki ada problem nggak, mungkin ada yang bisa dibantu atau nggak, paling gitu dulu aja sih. Kalau misalnya mereka udah mulai welcome, ya nanti kita akan mencoba maintenance lagi untuk dihubungi ke telling solution di tahap atau di telepon sesi berikutnya. Itu biasanya yang saya lakukan. Makasih, Kak Dian. Semoga cukup membantu ya pertanyaannya Kak Dian, soalnya sudah dijelaskan sebetulnya udah cukup menjelimet banget nih sebetulnya jawaban-jawaban yang udah disampaikan dengan Mbak Sarah ini. Kita lanjut aja ke Mbak Siska. Jadi waktunya sampai jam 11 ya Mbak, jadi kita rupanya masih ada waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Siska. Perkenalkan, saya Siska dari Infomedia. Mohon infonya, apakah kakak pernah mengalami penolakan dari customer saat baru mengenalkan bahwa kakak dari BCA dan bahkan belum sempat menawarkan produknya? Bagaimana cara kakak menghadapi customer seperti itu agar dia mau mendengarkan kalau boleh diberikan sampelnya? Dan reward apa yang diberikan perusahaan kakak karena telah mendapatkan gold medal. Nah, ini terkait the best nih, Mbak. Tapi mungkin sebetulnya yang pertanyaan pertama ini udah sempat dijelaskan ya, Mbak, terkait yang tadi Mbak Sarah sempat sebutkan kalau kalau ada pelanggan yang sibuk gitu, langsung bilang sibuk, itu Mbak Sarah langsung tadi sudah sebutkan akan reschedule lagi gitu, minta reschedule lagi untuk ditelepon ulang. Tapi mungkin kalau ada tips lain yang pengen Kak Sarah tambahkan terkait hal ini, gimana nih, Mbak? Boleh, tadi dari Kak Siska ya, ini dari Infomedia. Iya. Benar ya? Mengalami penolakan. Oh ya, ini untuk pertanyaannya, gimana cara menghadapi penolakan dari customer ya, ketika
belum menjual produk aja udah ditolak di awal gitu ya kan. Nah ini tergantung sih sebenarnya Kak Siska gitu ya. Tergantung ini dari udah masuk ke tahap yang mana nih. Karena kan kalau telesales Sola tadi ada beberapa tahap tuh. Nah mungkin orang taunya mungkin pas pada saat pertama kali baru tahap di introduction udah ditolak gitu ya. Pas saya bilang, selamat pagi Pak Budi, perkenalkan saya Sarah dari Sola BCA. Nah mungkin baru tahap gitu aja. Oh iya Mbak, udah Mbak. Benar Mbak, saya nanti telepon lagi ya sibuk. Nah bisa jadi di tahap introduction itu udah ditolak mentah-mentah ya, belum kita ngapa-ngapain udah ditolak. Nah paling kalau masih di tahap introduction kita tolak, ya kita akan jelaskan, Pak di sini cuman menanyakan aja kabar Bapak sehat nggak hari ini. Ini saya cuma memperkenalkan diri, ada layanan baru ya Pak dari staf Sola. Paling cara-caranya kayak gitu sih Mbak Siska. Itu kalau masih di tahap-tahap yang awal. Tapi kalau udah sampai masuk di tahap yang kalau tahap relationship ini jarang ya ditolak karena kan biasanya nasabah udah tahu nih perkenalan kita siapa, kemudian kita cuman mau menjalin hubungan ini jarang banget ditolak. Biasanya tahap ditolak muncul itu pas awal banget yang nasabah nggak tahu kita ini dari siapa, sama pas masuk di tahap telling solution pas kita udah mulai menawarkan produk. Nah, kalau udah pas mulai penawaran produk itu udah dijelasin di awal tadi ya. Jadi dengerin dulu, gali info, baru analisa permasalahan yang cocok, permasalahan yang saat itu sehingga kita bisa memberikan solusi yang pas. Itu yang dilakukan. Kemudian reward apa yang diberikan oleh perusahaan? Karena perusahaan kakak karena telah mendapatkan gold medal gitu ya. Nah, kalau untuk reward dua kali pengalamannya, coba ada perbedaan nggak Mbak ketika dapat gold medal pertama dan gold medal kedua nih Mbak? Ya, kalau untuk pengalaman 2 kali gold medal ini sebenarnya reward-nya ya pasti ada gitu ya. Reward itu menurut saya bukan hanya dari segi materi ya, teman-teman. Jadi reward dari pencapaian sendiri gitu ya. Itu menurut saya termasuk dari reward juga. Nah, reward yang saya dapatkan apa sih setelah 2 kali ikut TBCCI lalu dua-duanya dapat gold medal. Pastinya saya pun jadi kenal sama banyak orang di perusahaan saya gitu ya. Reward yang saya dapatkan sendiri, saya bisa kenal, bahkan bisa komunikasi langsung nih dengan para pejabat gitu ya. Gitu bisa punya, maksudnya bisa punya kesempatan untuk ketemu mereka yang biasanya saya cuman ketemunya ya mungkin kayak sekali 2 kali atau mungkin kalau ada event-event tertentu. Nah, dengan adanya lomba TBCCI dan saya bisa menang seperti ini, saya punya kesempatan yang langka ya menurut saya yang bisa saya dapatkan di mana saya bisa ketemu dengan para pejabat dari BCA-nya, kemudian bisa sharing walaupun cuma sedikit ya, ngobrol sedikit gitu kan, diberikan masukan, saran. Nah, ini menurut saya adalah reward-reward yang plus untuk diri saya. Dan ketika di perusahaan ini memang ada sebuah sebuah peluang, kayak misalnya dulu kan saya customer service nih, kemudian saya sekarang jadi best of the best atau jadi di telesales. Nah itu kan dari yang pertama itu kan saya customer service, kemudian karena orang sudah tahu saya, nah sehingga pada saat ada untuk yang telesales ini ya diberi kesempatan untuk coba, tapi nggak ada jalur khusus gitu ya, semuanya tetap dilakukan berdasarkan prosedur, betul. Cuman memang diberikan kesempatan karena udah dikenal gitu. Sehingga saya rasa kalau ditanya reward, ya cukup banyak reward yang saya dapatkan, mulai dari peluang-peluang yang saya miliki di perusahaan sampai dengan karir yang saat ini sudah saya capai. Itu yang saya dapatkan karena mengikuti lomba TBCCI. Jadi nanti kalau ada lomba lagi, saya pasti mau ikut lagi nih. Siap nih. Gitu. Itu jawabannya. Kalau misalkan berarti reward-nya itu sebetulnya kalau dari BCA sendiri utamanya terkait apresiasi dan peluang jenjang karir ya Mbak. Tapi sebetulnya selain itu kan yang membiayai kepesertaan tentunya perusahaan gitu. Tapi betul, iya.
hadiah yang didapatkan gitu itu malah diterima oleh individunya langsung ya. Jadi kayak seperti tahun 2018 pasti Mbak Sarah ini dapat benchmarking gitu ke luar negeri gitu. Jadi Mbak Sarah yang diberikan kesempatan untuk melakukan benchmarking ke luar negeri. Kemudian utamanya karena 2020 karena kondisinya COVID ya Mbak gitu. Kebetulan emang ICC ini menyediakan hadiahnya berupa emas gitu, emas Antam kepada seluruh pemenang The Best Contact Center Indonesia yang di tahun 2020. Nah, hadiah-hadiah tersebut itu diterimanya dan dimanfaatkannya oleh para pemenangnya itu sendiri. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan Betul. Itu kalau ya. Iya betul. Jadi itu kalau dari segi materi ya. Ya, betul. Finansial itu pasti udah dipastikan kita dapat dari perusahaan gitu. Nah, selain dari segi finansialnya, kemudian hadiah yang sendiri diberikan perusahaan kepada kita dalam bentuk hadiah tadi ya, misalnya uang ataupun dari bentuk apa sih yang emas tadi yang lainnya. Nah, itu ada hadiah lain yang reward yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Iya. Baik, ini kita lanjut lagi. Mana lagi ya? Oh, ada Mbak Rizky dari Asuransi Astra Kembali. Penolakan terburuk apa yang pernah Kak Sarah alami dari pelanggan yang pernah Kak Sarah terima? Bagaimana cara Kak Sarah untuk tetap tersenyum dan menjadi agen yang baik dalam menggali nasabah? Terima kasih Kak Sarah. Gimana nih? Baik, ini dari Kak Rizky ya, dari Asuransi Astra. Terima kasih Kak Rizky sebelumnya untuk pertanyaannya. Kalau ditanya penolakan terburuk yang pernah saya alami ya dari pelanggan. Penolakan terburuk apa ya? Mungkin pada saat saya coba untuk nawarin solusi produk ke nasabah udah nggak tertarik duluan, jadi nasabah matiin teleponnya. Itu pernah saya alami juga sih. Jadi saya nggak ada kesempatan sama sekali untuk melakukan penjualan solusi lain ataupun untuk melakukan analisa solusi yang bisa saya berikan ke nasabah karena nasabahnya aja nggak kooperatif waktu itu. Di telepon kemudian nggak mau welcome gitu pada saat detailing solution langsung menutup layanan teleponnya gitu. Itu mungkin penolakan terburuk ya, karena menurut saya hal terburuk yang saya alami ya kalau saya nggak dikasih kesempatan sama sekali gitu oleh nasabah. Nah, ketika saya mengalami hal ini, ya udah saya nggak coba langsung paksain untuk telepon si nasabah saat itu juga, tapi saya coba untuk cek lagi nih lebih detail. Jadi saya dalami dari identitas si nasabah ini, profil si nasabah ini lebih saya dalami. Jadi ketika saya mencoba untuk menelpon lagi, saya juga udah mengetahui nih nanti kira-kira treatment yang saya berikan ke nasabah ini tadi itu kayak gimana gitu. Dan biasanya pada saat saya melakukan konfirmasi seperti ini, pas sudah ditolak mentah-mentah di awal, itu nasabah memang agak sedikit sulit ya, Kak Rizky, kalau mau ditelepon lagi. Jadi biasanya telepon di kedua kali atau ketiga kali nasabah udah nggak mau ngangkat tuh. Nah, cara saya yang saya lakukan biasanya saya akan mencoba untuk teleponnya tuh nanti jangka panjang gitu. Jadi kayak nggak langsung di bulan-bulan yang ini atau mungkin nanti akan saya coba di bulan selanjutnya lagi atau kalau memungkinkan di bulan yang sama tapi udah kayak waktunya tuh udah jedanya udah lama banget. Nah, saya akan coba lakukan seperti itu. Tapi dipastikan nggak seperti nasabah-nasabah lain yang beberapa hari akan dicoba lagi. Tapi lebih range waktunya tuh lebih lama. Sehingga nasabah, ya dia tahu kalau kita nih sebenarnya cuma mau menawarkan solusi, bukan melakukan hard selling. Itu yang ingin saya berikan ke kesan ke nasabahnya tadi. Gitu. Terus kalau ditanya, bagaimana cara Kak Sarah untuk tetap tersenyum ya dan menjadi agen yang baik dalam menggali nasabah? Ya sebenarnya saya balik aja gitu. Saya kerjakan di dunia pelayanan ya apapun yang saya hadapi, pahit, senang semuanya ya udah dipatenkan gitu di diri saya. Ya udah moodnya lagi kayak gimana, apa yang saya hadapi saat itu
ya udah hadapilah dengan senyuman, walaupun susah ya gitu ya kan, udah dikasih hal yang pahit gitu, tapi kita masih coba senyum gitu. Sebenarnya tergantung dari kita aja sih Kak Rizky, kalau kita udah nanemin di diri kita bahwa kita harus melakukan pelayanan dengan hati, ya walaupun kelihatannya itu susah ya, susah untuk dilakukan gitu. Masa iya sih orang jutek sama kita terus kita harus tetap senyum, itu kan pasti susah banget. Tapi kalau kita udah kayak mencoba untuk menjadikan pelayanan itu mendarah daging sama kita ya, itu menurut saya sih nggak akan apa ya, nggak akan susah buat kita melayani tetap dengan tersenyum, karena biasanya nasabah itu kan juteknya bukan jutek ke individu kita sendiri, tapi juteknya karena wah dari BCA nih nawarin produk lagi, dari sales nih nawarin produk lagi, nah mereka kan juteknya lebih ke sana. Jadi saya posisi tinggi aja, dia kan nggak marahnya ke saya gitu ya kan, jadi tetap saya memberikan layanan yang seperti biasa, nice dan senyum gitu Kak Rizky. Terima kasih. Gitu. Semoga cukup menjawab ya Kak Rizky terkait pertanyaan yang disampaikan. Nah ini sebetulnya kita ada 2 pertanyaan Mbak, sisa waktunya 5 menit. Kalau kayaknya sih baiknya kita jawab aja karena udah nggak ada tambahan pertanyaan lagi gitu. 2 pertanyaan ini kita jawab semua. Kita mulai aja dari pertanyaannya Mbak Heni dari Asuransi Astra. Halo Mbak Sarah, saya Heni dari Asuransi Astra, izin bertanya. Nah, bagaimana tips agar suara yang kita keluarkan itu tidak terdengar bergetar bagi seorang pemula telesales ketika menemukan customer dengan nada yang judes, karena terkadang kalau demikian membuat kita menjadi buyar atau tidak fokus. Nah, gimana nih kalau misalkan Mbak Sarah suka nggak sih kasih tips nih ke telesales baru gitu agar tidak terdengar tergetar, nervous gitu suaranya ketika menghadapi nasabah-nasabah yang seperti itu? Ya sebenarnya sini dari Kak Nugra Heni ya tadi ya? Iya, Heni Kak bisa Heni. Iya. Sebenarnya Kak Heni, ini saya jawab singkat ya karena udah mau habis waktunya. Sebenarnya kalau untuk caranya, ya mau nggak mau ya kita harus banyak latihan gitu. Karena pasti kalau kita semakin jam terbangnya ini semakin tinggi, semakin banyak berlatih komunikasi, lalu semakin banyak sering ketemu sama nasabah, otomatis ketika kita menghadapi bahkan ya nasabah marah gitu. Mungkin ketika kita dimaki-maki oleh nasabah pun, walaupun di telesales Sola ini nggak ada ya, jarang banget gitu. Itu kita pasti udah punya mental sendiri nih, ya udah gitu kan, dia marahnya bukan sama saya kok, dia marahnya mungkin sama si salesnya gitu, sebagai seorang sales yang nawarin produk tapi nggak marah sama diri saya pribadi gitu. Jadi cara dari yang bisa saya bagikan ke Kak Heni ya, caranya harus terus mencoba Kak, jadi kayak latihan terus coba ketemu nasabah, karena dengan jam terbang yang semakin tinggi, otomatis kita pun akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Nggak mungkin walaupun orang profesional presentasi, itu pas ketika mereka mengalami namanya first time dia presentasi, pasti mereka pun juga akan gugup ya, gemeteran kayak gitu. Tapi seiring dengan jam terbangnya, pasti lama-lama ya udah biasa, udah di luar kepala dan udah pasti akan jadi rileks. Itu sih jawabannya biasanya. Berarti sebetulnya itu kembali lagi ke jam terbang ya, sama mindset yang dibangun terlebih dahulu ketika menghadapi nasabah, sebelum menghadapi nasabah. Nah, ini pertanyaan terakhir kita di sesi hari ini. Pertanyaannya ini langsung ditutup dengan pertanyaan terkait The Best nih, Mbak. Saya Ulan dari Icon Plus mau bertanya, Kak, apa saja pertanyaan yang ditanya oleh juri pada saat Kakak melakukan presentasi pada saat ICCA, The Best Contact Center Indonesia maksudnya. ICCA itu asosiasi ya rekan-rekan, jadi ICCA yang menyelenggarakan The Best Contact Center Indonesia. Jadi sebagai edukasi sedikit, bagaimana cara Kakak agar juri bisa antusias mendengarkan presentasi kita dari awal sampai akhir? Berapa lama Kakak mempersiapkan pembelajaran untuk mengikuti The Best Contact Center Indonesia? Terima kasih Kak Sarah, sukses selalu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ulan untuk pertanyaan terakhir yang luar biasa ini ya. Jadi tadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya apa saja pertanyaan yang ditanyakan ya?
Ya, list pertanyaan. presentasi. Yang pertama dulu ya, seputar pertanyaannya beda nih Kak. Jadi kalau untuk 2018 kemarin memang lebih ke karena kan kita fishbowl ya. Jadi pertanyaannya tuh memang seputar dari pekerjaan kita. Misalnya kita seorang kemarin 2018 customer service. Nah, pertanyaannya itu seputar customer service itu sendiri. Nah, kalau yang pertanyaan di tahun 2020 yang kemarin kita lakukan virtual, itu pertanyaannya lebih ke seputar telesales juga, tetapi yang kita bawakan di materi kita. Jadi tentang ide kreativitas kita, kemudian tentang langkah-langkah tantangan yang kita hadapi pada saat kita melayani case yang kita bawakan dalam presentasi itu sendiri. Jadi untuk pertanyaannya, dua tipikal pertanyaan yang sangat berbeda ya. Ini yang saya dapatkan kemarin. Kemudian bagaimana cara agar agar juri bisa antusias ya mendengarkan presentasi kita dari awal sampai akhir. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Biasanya gimana cara saya untuk mengatur mengatur strategi presentasi maksudnya. Jadi biasanya saya pakai dinamika pada saat presentasi. Kan presentasi nggak lama ya, beda kayak sekarang yang kayak berjam-jam gitu ya. Nah, presentasi kan cuma bentar, paling 15 atau enggak paling lama 20 menit. Ya gimana selama 20 menit ini juri itu tetap fokus ke kita. Cara dari saya ya biasanya pertama kali saya menggunakan permainan dinamika suara gitu. Suaranya nggak stay misalnya di sol terus gitu ya, jadi orang yang dengerin capek gitu, kayak ya udah nggak ada dinamikanya. Jadi lebih kayak dimainkan dinamika, ada satu-satu step di mana kita harus caranya ngomongnya santai, kemudian nanti diberi penekanan lagi. Nah, biasanya saya juga berikan sebuah gimmick-gimmick nih. Jadi kalau presentasinya tentang tema apa, nah biasanya saya berikan gimmick di dalamnya. Entah itu gimmicknya itu sesuatu yang serius atau mungkin suatu percakapan yang lucu dan unik dari si nasabah dengan diri saya sendiri. Atau mungkin ada juga gimmick-gimmick lain yang membuat orang tuh pada saat mungkin dia dengerin saya sambil lihat handphone. Tapi ketika saya membawakan gimmick itu, orang itu langsung pengen lihat, ini orang ngapain ya? Nah, itu biasanya saya menambahkan gimmick-gimmick yang saya lakukan di presentasi untuk menghidupkan suasananya biar nggak monoton dan biar juri itu tetap stay memberikan perhatiannya kepada saya. Gitu sih. Terus kalau ditanya berapa lama kakak mempersiapkan? Persiapan yang saya lakukan, jujur ya, biasanya lama, teman-teman. Mungkin saya nggak tahu kalau orang lain, tapi kalau saya bisa jadi 3 bulanan gitu. Karena saya tipe kalau orang yang presentasi pakai tema. Dan untuk mencari tema yang sesuai dengan presentasi itu kan nggak gampang, harus dicari kata-kata yang pas, analogi yang pas. Sehingga pada saat saya mempersiapkan presentasi, biasanya saya akan mulai 3 bulan sebelumnya. Sehingga pada saat sudah due date dari perusahaan untuk mencoba melakukan presentasi atau mengumpulkan hasil presentasi itu, biasanya persiapan saya udah 70-80% gitu. Jadi saya bukan tipikal orang yang dadakan ya gitu. Justru saya nggak bisa spontanitas, saya harus benar-benar tersusun, tertata konsepnya. Ketika konsepnya udah jadi, udah matang, ketika baru diajukan ke pihak perusahaan untuk dicek, itu biasanya persiapan saya di situ udah 70-80%. Itu sih yang bisa saya sharingkan. Makasih Kak Ulan. Baik, jadi itu jawaban terakhir dari Mbak Sarah sebagai penutup sesi Q&A hari ini. Jadi karena sebagai tambahan ya, sebetulnya kalau di BCA sendiri, kalau yang saya tahu juga proses persiapannya untuk talentnya sendiri juga cukup memakan waktu hampir 1 tahun ya Mbak, gitu. Maksudnya dari rekrut dari awal. Jadi sebetulnya nggak hanya dari caranya sendiri gitu. Jadi tim tim dari BCA-nya sendiri memang sudah mempersiapkan dengan baik talent-talent yang akan berpartisipasi di The Best Contact Center Indonesia ini gitu. Kemudian mungkin kalau boleh saya tambahin ya Mbak sebagai penutup gitu. Nah, sesi pertanyaan ini kan sebetulnya yang menyampaikan, kalau uniknya ya, maksudnya perbedaannya ya dibandingkan tahun 2018 dan 2020 gitu. 2020 ini kita sediakan namanya moderator gitu. Jadi sebetulnya kalau Mbak Sarah notice ya gitu ya,
sebetulnya tidak ada juri sama sekali yang terlihat pada saat Mbak Sarah melakukan sesi tanya jawab gitu di sesi interview gitu. Jadi jurinya tidak terlihat sama sekali, yang terlihat cuma moderator. Dan memang, pertanyaannya itu kita sudah set ya. Jadi juri itu tidak punya hak untuk memberikan pertanyaan kepada peserta gitu. Jadi pertanyaannya sudah tersusun dengan baik dan kita sudah set juga jumlahnya berapa gitu yang wajib ditanyakan kepada peserta. Jadi itu mungkin bayangan tambahan dari kami sebagai ICCA untuk rekan-rekan yang ingin mempersiapkan The Best Contact Center Indonesia 2021 karena formatnya itu kurang lebih sama lah dengan tahun 2020. Mungkin itu saja dari saya, tambahan dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir hari ini. Utamanya terima kasih sekali kepada Mbak Sarah yang sudah meluangkan waktunya dalam kondisi mungkin sedang bersama si dedek bayi gitu ya. Jadi semoga Mbak Sarah sehat selalu gitu. Mudah-mudahan juga semua jawaban dan semua presentasi yang sudah disampaikan itu memberikan insight kepada rekan-rekan yang hadir hari ini. Jangan lupa juga kalau misalkan ada insight-insight yang menarik dari Mbak Sarah nih boleh nih dibagiin ke rekan-rekan di kantornya juga. Sebelum saya tutup, saya umumkan nih pemenang pertanyaan terbaiknya. Kita lakukan dulu sesi foto bersamanya. Silakan untuk tim ICCA disiapkan untuk sesi foto bersamanya. Silakan rekan-rekan kita buka kamera. Ini kita akan abadikan sesi hari ini dan kita akan upload nih di Instagram icca.id. Jadi ditunggu aja dokumentasinya. Mari untuk rekan-rekan yang ada di sini kita buka kamera sebentar saja. Jadi kita bisa abadikan, oh ini loh wajah-wajah orang-orang industri kontak center nih seperti ini gitu. Nanti kalau misalkan mau ketemu kalau misalkan Mbak Sarah juga ketemu sama rekan-rekan juga jadi udah familiar, oh ini nih orang dari perusahaan ini dan perusahaan ini gitu. Macam-macam rupanya hari ini yang datang ya. Dari Asuransi Astra, dari Infomedia, dari NGW juga ada yang hadir hari ini. Mari kita buka kameranya sebentar. Oke, kayaknya sudah cukup banyak yang membuka. Disiapkan ya Kak Jessica di Pandu. Silakan. Oke, semuanya sudah buka kameranya. Kita bertemu secara virtual dahulu ya. Saya hitung sampai 3, kita menghadap kamera. 1, 2, 3. Oke, next selanjutnya. 1, 2, 3. Okay. Baik, sudah. Nah, kita umumkan pemenang pertanyaan terbaiknya. Silakan Kak Jessica dirilis. Nah, jadi 4 pemenang pertanyaan terbaik. Yang pertama kita pilih Mbak Mu'mina Sabila dari PLN, kemudian Mas Ihwan dari Infomedia, ketiga ada Mbak Dian Indri dari Astra Buana, Asuransi Astra Buana, kemudian Nugraheni juga dari Asuransi Astra Buana. Selamat kepada 4 pemenang tersebut. Masing-masing pemenang akan mendapatkan souvenir eksklusif The Best Contact Center Indonesia tahun 2021. Harap infokan alamat penerimanya ke helpdesk ICCA yang sudah tercantum di chat ya. Jadi 0811 80